Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan. Jika mendengar kata Medan, hal yang pertama kali kalau saya nih ya, yang terpikir itu adalah Sumatera Utara, PSMS, Bang Hotman, dan the one and only saingannya Gerhana merebutkan bulan. Siapa lagi kalau bukan si Poltak, Raja Minyak dari Medan. Tapi bukan itu yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari adalah medan listrik. Sebelum mempelajari medan listrik, kalian harus mempelajari terlebih dahulu gaya listrik atau gaya Coulomb, gaya listrik statik. Jika dilihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian di bagian yang fisika, yaitu ruang yang mengandung pengaruh gaya, misalnya magnet listrik. Mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Jika diletakkan sebuah benda bermuatan, ini disebutnya muatan sumber, jenisnya positif, besarnya adalah Q besar. Kemudian ada beberapa benda bermuatan. Kita sebut di sini ini adalah muatan ujinya yang besarnya Q kecil. Tentunya akan ada interaksi. Masih ingat interaksinya apa? Akan ada gaya tolakan. Kenapa? Karena ingat sama jenis. Di sini ada sesuatu yang membuat muatan-muatan ujinya bergerak menjauh. Begitu pula kalau muatan sumbernya berjenis negatif sekarang, min Q. Kemudian diletakkan juga benda-benda bermuatan, muatan ujinya positif ya, besarnya Q kecil. Ini nggak harus muatan ujinya positif ya, ini hanya ingin membandingkan ketika muatan sumbernya positif dan sekarang muatan sumbernya negatif. Maka akan ada interaksi pula. Masih ingat apa interaksinya? Ya, betul. Akan ada gaya tarik-menarik. Ada sesuatu yang membuat muatan-muatan uji ini bergerak mendekati muatan sumbernya. Kalau kita fokusnya ke muatan ujinya. Apa sesuatu itu? Analoginya, kalau Goku itu ada Ki. Kalau Naruto itu punya cakra. Kalau Luffy itu punya haki. Nah, kalau benda bermuatan, untuk yang jenisnya positif, ada sesuatu yang keluar, menjauh dari muatan tersebut. Kalau yang berjenis negatif, ada sesuatu yang mengarah kepadanya, yaitu adalah medan listrik, simbolnya E. Tadi pengertian dari KBBI bahwa medan listrik itu adalah ruang yang mengandung pengaruh gaya, misalnya magnet dan listrik. Kita sempurnakan bahwa medan listrik adalah ruang atau wilayah atau daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang menyebabkan terjadinya gaya listrik statik atau gaya Coulomb pada benda lain yang bermuatan listrik ketika berada di ruang tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya, Michael Faraday menemukan konsep garis-garis medan listrik. Kadang disebut juga garis gaya listrik. Sebenarnya ini nggak ada ya, dan tidak dihasilkan oleh muatan listrik. Garis gaya atau garis medan ini hanya merupakan cara untuk menggambarkan pola medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Jadi untuk pemodelan saja, sehingga memudahkan kita membayangkan pola medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu muatan listrik atau suatu sistem muatan listrik terhadap benda-benda bermuatan lainnya. Nah, ini adalah interaksi garis-garis medan listrik dua muatan yang berlawanan jenis, di mana garis-garis medan listriknya ini tidak saling berpotongan. Terlihat ya, kenapa terjadi gaya tarik-menarik? Karena garis-garis medan listriknya seperti itu. Sedangkan ini adalah interaksi garis-garis medan listrik
dua muatan yang sesama jenis. Bisa positif-positif atau negatif-negatif. Terlihat bahwa garis-garis medan listriknya seperti itu. Makanya timbul gaya tolak-menolak. Ini ibaratnya ada muatan positif yang garis medan listriknya menemukan muatan negatif. Seperti diriku yang menemukanmu. Ini artinya, jika ada sebuah muatan sumber, kemudian ada sebuah titik, ingat ya, medan listrik itu bukan akibat ada muatan ujinya, tapi tanpa ada muatan uji pun sebenarnya ada medan listriknya. Misalkan ada sebuah titik P dekat dengan muatan sumber yang jenisnya positif, maka arah medannya akan menjauhi muatan tersebut. Sedangkan kalau ada muatan sumbernya negatif, ada sebuah titik P misalkan, maka arahnya akan mendekati muatan negatif tersebut. Secara matematika, ini adalah persamaan medan listrik K Q per R kuadrat, di mana E-nya medan listrik, Q-nya adalah muatan bendanya, muatan sumbernya, R-nya adalah jarak suatu titik yang dipengaruhi medan listrik suatu benda bermuatan, dan K-nya adalah sebuah konstanta. Hubungan gaya listrik dan medan listrik. Persamaan gaya listrik statik, gaya Coulomb, F sama dengan K, Q1, Q2, di sini Q besar, Q kecil, per R kuadrat. Kalau kita pindah ruaskan, yang Q kecilnya seperti itu ya. F per Q sama dengan K, Q besar per R kuadrat, di mana K, Q besar per R kuadrat adalah medan listrik. Sehingga F per Q sama dengan E. Q kecil itu adalah muatan uji tadinya ya. Maka besarnya E sama dengan F per Q kecil. Di mana E-nya medan listrik, F-nya gaya listrik statik, Q-nya adalah muatan uji. Soal nomor 1. Letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah, kita lihat di sini, di gambarnya ya, ada dua buah muatan, jenisnya negatif. Muatan pertama di titik 1 itu min Q, di titik 2 adalah min 4 Q, dengan jarak antar muatannya adalah 9 cm. Ingat, tanda minus itu hanya untuk menunjukkan jenis muatan saja. Ketika nanti dalam perhitungannya, karena ditanya adalah kuat medan, tanda minusnya tidak usah digunakan, seperti itu ya. Kita jawab. Oke. Ingat lagi ketika mempelajari gaya Coulomb. Ini pun sama. Untuk mencari titik yang kuat medan listriknya 0, ketika dua buah muatannya jenisnya sama, itu akan ada di antara muatan-muatan tersebut. Misalkan saja ada sebuah titik, kita namakan titik P. Ini adalah arah medan menuju Q1, seperti itu. Dan ini adalah arah medan menuju Q2, ditinjau dari titik P. Ingat, ketika muatannya negatif, maka arahnya menuju muatan tersebut, arah medannya ya. Medan listrik tentunya. Jika ini kita misalkan X, yaitu jarak dari titik P ke muatan 1, maka ini adalah 9 min X, yaitu jarak dari titik P ke muatan kedua. Jadi kenapa 9 min X? Kita gunakan pengetahuan yang sudah ada di soal, seperti itu. Jangan diganti jadi Y, nanti nggak ketemu-ketemu. Medan listriknya 0, maka E di titik P adalah 0. Medan listrik pun merupakan vektor. EP1 ke kiri negatif, EP2 ke kanan positif. Pindah ruas, maka EP2 sama dengan EP1. Masukkan persamaannya, K, Q2 per R2 kuadrat, sama dengan K, Q1 per R1 kuadrat. K-nya kita coret seperti itu, karena sama. Menghasilkan Q2 per R2 kuadrat sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Kita kali silang,
sehingga posisinya berubah seperti itu. Q2 per Q1 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dengan menggunakan sifat eksponen, maka didapat Q2 per Q1 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini terlihat sama ya, kurang lebih dengan contoh soal yang di gaya Coulomb. Kita masukkan Q2-nya 4Q. Ingat, tanda minus hanya menunjukkan jenisnya saja. Q1-nya adalah Q, sama dengan R2-nya 9 min X, R1-nya adalah X, jangan lupa dikuadratkan. Q-nya bisa kita coret. Nah, agar di ruas kanan hilang kuadratnya, maka ruas kirinya kita akarkan, jadinya akar 4. Akar 4 adalah 2, sama dengan 9 min X per X. Kita kali silang, 2 kali X 2X sama dengan 9 min X. Min X-nya pindah ruas, jadi plus 2X ditambah X sama dengan 9. Yaitu 3X sama dengan 9, maka X sama dengan 9 dibagi 3. Yaitu 3 cm. X itu apa? Yaitu R1. Jarak titik P dari muatan pertama. Jadi 3 cm jika ditinjaunya dari muatan pertama. Untuk R2-nya, dilihat 9 min X, artinya 9 dikurangi 3. Hasilnya 6 cm jika ditinjau titik P-nya dari muatan kedua. Jadi titik P itu akan memiliki kuat medan listriknya 0 jika 3 cm di sebelah kanan Q1 atau 6 cm di sebelah kiri Q2. Nomor 2. Letak titik yang kuat medan listriknya 0 adalah. Oke, kita lihat di sini sekarang perbedaannya dengan nomor 1, bahwa sekarang kedua jenis muatannya berbeda. Q1-nya positif, Q2-nya negatif. Di mana kira-kira letaknya? Apakah di antar muatan tersebut, atau di sebelah kiri Q1, atau di sebelah kanan Q2? Ingat lagi, ini mirip-mirip seperti ketika di contoh soal yang gaya Coulomb. Anda bisa cek lagi ya di catatannya atau di video pembelajaran sebelumnya. Ingat, kalau berbeda jenis, maka titiknya itu ada di dekat yang besar muatannya lebih kecil. Yaitu di mana? Ya, di sebelah kiri Q1. Ingat, tanda plus minus itu hanya jenis muatan. Untuk menentukan besarnya atau kuatnya tidak melihat tandanya ya. Nah, disinilah titik P yang nanti medan listriknya adalah 0. EP1 itu adalah arah medan listrik akibat muatan Q1. Ini adalah EP2, itu adalah arah medan listrik Q2 ya. Ingat, kalau yang positif akan menjauhi, kalau yang negatif akan menuju muatannya. Ini kita misalkan X, yaitu jarak dari titik P ke muatan pertama, R1. Di soal, jarak dari muatan 1 ke muatan kedua adalah 9 cm. Nah, inilah jarak dari titik P menuju muatan kedua, yaitu X ditambah 9. Dengan menggunakan persamaan yang sama, di persamaan nomor 1 ya, Q2 per Q1, R2 per R1 kuadrat, 4Q per Q, sama dengan X plus 9 per X kuadrat. Kita coret Q-nya. Agar di ruas kanannya tidak menjadi kuadrat, maka ruas kiri kita akarkan. Akar 4 sama dengan X plus 9 per X. Akar 4 adalah 2, X plus 9 per X. Kita kali silang. 2X sama dengan X plus 9, X-nya pindah ruas, maka 2X min X sama dengan 9. 2X min X adalah X sama dengan 9 cm. Apa itu X tadi? Ya, itu adalah jarak dari titik P ke muatan pertama. Bagaimana dengan R2 atau jarak dari titik P ke muatan kedua adalah X plus 9. 9 ditambah 9, yaitu 18 cm. Jadi jawabannya, titik yang kuat medan listriknya 0 berada di
9 cm berada di sebelah kiri muatan Q1 atau 18 cm di sebelah kiri muatan kedua. Soal nomor 3. Jika Q1 sama dengan Q2, yaitu min 4 mikrokulom dan membentuk konfigurasi segitiga sama sisi seperti di gambar ya, kuat medan listrik di titik P adalah sisi segitiganya 3 cm. Kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah arah medan menuju muatan pertama. Ingat, kalau negatif, maka arah medannya menuju muatan tersebut. Ditinjau dari titik P. Ini adalah arah medan menuju Q2 ditinjau dari titik P. Agar memudahkan, karena medan listrik pun merupakan vektor, kita gunakan koordinat kartesius ya. Nah, seperti itu. Dan inilah kuat medan listrik di titik P, yaitu resultan dari medan listrik EP1 dan EP2. Nah, seperti itu. Kita gunakan persamaan aturan kosinus ya. Kita masukkan EP sama dengan akar EP1 kuadrat ditambah EP2 kuadrat ditambah 2 EP1 EP2 cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Ingat, ini adalah segitiga sama sisi, maka sudut-sudut segitiganya adalah 60 derajat. Karena besar Q1 dan Q2 sama, begitu pula R1 dan R2-nya sama, maka sudah dipastikan kuat medannya EP1 kan sama dengan EP2. Dari persamaan di atas, kita ubah EP2 jadi EP1, kita misalkan. Maka jadi EP sama dengan akar EP1 kuadrat ditambah EP1 kuadrat ditambah 2 EP1 EP1 cos 60 adalah setengah. Nah, ini sih kita kalikan ya, 2 dikali setengah jadinya 1, sehingga jadi seperti ini. EP1 kuadrat ditambah EP1 kuadrat ditambah EP1 kuadrat, sehingga jadi 3 EP1 kuadrat. Kuadrat diakarkan, maka kita cari EP sama dengan EP1 akar 3. EP1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 merupakan konstanta. Q1-nya 4 dikali 10 pangkat min 6. Ingat, tanda minus hanya menunjukkan jenis muatan saja. R1-nya 3 cm diubah ke meter, jadinya 3 dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Maka jadi seperti ini. Kita coret 9-nya. Ingat, sifat eksponen, bilangan utamanya sama, maka pangkatnya kalau perkalian maka dijumlah ya. 9 ditambah min 6 jadinya plus 3. 4 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4. Kalau pembagian, maka pangkatnya dikurangi 3 dikurangi min 4 jadinya plus 7. Maka hasilnya 4 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Maka besar medan listrik di titik P-nya sama dengan, kita masukkan saja 4 akar 3 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb.